Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ulul albab. Sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang sangat membenci Islam karena dianggap telah memecah belah masyarakat Mekah yang telah hidup tenang dan teratur. Oleh karena itu, banyak sekali umat Islam yang disiksa oleh Umar bersama sahabatnya Abu Jahal. Namun, setelah Umar masuk Islam, Umar adalah orang yang paling depan memperjuangkan Islam. Dialah orang pertama yang berani mengumumkan keislamannya di hadapan orang banyak, tidak seperti sahabat lainnya yang masih menyembunyikan keislamannya. Tak hanya itu, Umar juga menjadi pelopor untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Bahkan berkat Umar masuk Islam, Islam semakin kuat dan disegani. Namun di balik itu semua ada aksi heroik dari sejarah Islamnya Umar bin Khattab. Proses masuk Islamnya Umar bin Khattab akan kami bahas dalam video ini, disertai hikmahnya untuk kita semua. Simak videonya sampai selesai. Sebelum masuk Islam, Umar memiliki beberapa kebiasaan buruk, diantaranya yaitu gulat yang biasanya diadakan di pasar dan Umar selalu menang. Minum minuman keras, lomba memanah, dan pacuan kuda juga menjadi kebiasaannya. Selain yang berbau fisik, Umar juga memiliki kebiasaan lainnya, yaitu menikmati syair-syair yang biasanya dibacakan di pasar. Di Mekah, Umar dikenal sebagai sosok yang tegas namun juga lemah lembut. Juga termasuk orang yang bisa membaca dan menulis, dan berasal dari Bani yang terpandang, yaitu Bani Adi. Sebelum bersahadat, niat awalnya Umar adalah untuk membunuh Nabi Muhammad karena dianggap sebagai sumber masalah dan pengacau masyarakat pada saat itu. Umar ingin sekali menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakatnya, yaitu mengembalikan keteraturan masyarakat seperti sebelumnya dengan cara menghilangkan sumber masalahnya, yaitu dengan membunuh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Umar berangkat menuju tempatnya Nabi Muhammad berkumpul dengan membawa pedang. Dalam perjalanan menuju tempatnya Nabi Muhammad, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dan bertanya, "Mau kemana?" Dijawab Umar, "Saya sedang mencari Muhammad. Itu orang yang sudah meninggalkan kepercayaan leluhur dan memecah belah Quraisy, menistakan lembaga hidup kita, menghina agama dan sesembahan kita. Akan saya bunuh dia." Nu'aim pun membalas, "Anda menipu diri sendiri, Umar. Anda kira Abdul Manaf akan membiarkan Anda bebas berjalan di bumi ini jika sudah membunuh Muhammad? Tidakkah lebih baik Anda pulang dulu, menemui keluargamu dan uruskan mereka?" "Keluarga saya yang mana?" tanya Umar. Nu'aim pun menjawab, "Ipar dan sepupu Anda, Said bin Zaid bin Amr, dan adikmu, Fatimah bin Khattab. Kedua mereka sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Mereka itulah yang harus Anda hadapi." Umar pun langsung menuju ke rumah adik perempuannya. Ketika mendekati rumah adiknya, Umar mendengar samar-samar surat Toha yang diajarkan oleh Habab bin Al-Arad kepada adik dan iparnya. Umar pun langsung menggedor-gedor pintu rumah adiknya dengan keras. Mendengar kedatangan Umar, adik dan iparnya beserta Habab yang sedang belajar Al-Quran pun panik. Akhirnya Habab disuruh bersembunyi di salah satu ruangan dan Fatimah menyembunyikan kitabnya. Kemudian pintu dibuka dan Umar pun masuk dan bertanya, "Saya mendengar suara bisik-bisik. Apa itu?" "Saya tidak mendengar apa-apa," jawab Fatimah. "Tidak," kata Umar lagi, "saya sudah mendengar bahwa kamu berdua sudah menjadi pengikut Muhammad dan agamanya." Sambil berkata seperti itu, Umar sambil menghantam Said bin Zaid dengan keras hingga terjatuh. Melihat suaminya yang dihantam oleh Umar, Fatimah pun berusaha melindungi suaminya. Namun, Fatimah juga mendapatkan pukulan keras dari Umar bin Khattab hingga terjatuh dan berdarah. Melihat tindakannya Umar yang seperti itu, Fatimah pun berkata, "Ya, kami sudah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sekarang lakukan apa saja sekehendak Anda." Melihat darah di muka adiknya, Umar merasa menyesal dan menyadari apa yang telah diperbuatnya. Kemudian Umar berkata, "Kemarikan kitab yang saya dengar kalian baca tadi. Saya akan lihat apa yang diajarkan Muhammad." Fatimah menjawab, "Kami khawatir akan Anda sia-siakan." "Jangan takut," kata Umar. Lalu Umar bersumpah demi dewa-dewanya bahwa ia akan mengembalikan bila mana sudah selesai membacanya. Kemudian kitab yang berisi surat Toha ayat 1-20 itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Sesudah membaca sebagian dari surat Toha itu, Umar berkata,
Sungguh indah dan mulia sekali kata-kata ini. Mendengar perkataan Umar seperti itu, Habab pun keluar dari ruangannya dan berkata, Umar, demi Allah, saya sangat mengharapkan Allah akan memberi kehormatan kepada Anda dengan ajaran Rasulnya ini. Kemarin saya mendengar ia berkata, Allahumma ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan Abdul Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Berhati-hatilah Umar. Ketika itu Umar berkata, Habab, antarkan saya kepada Muhammad, saya akan menemuinya dan masuk Islam. Dijawab oleh Habab, dia dengan beberapa orang sahabatnya di sebuah rumah di sofa. Umar pun kemudian langsung mengambil pedangnya dan menuju ke tempat Nabi Muhammad berkumpul bersama sahabatnya. Melihat kedatangan Umar, sebagian sahabat merasa ketakutan dan khawatir, apalagi Umar saat itu membawa pedang. Salah satu sahabat yang mengintip kedatangan Umar dari celah pintu berkata, Rasulullah, Umar bin Khattab datang membawa pedang. Hamzah bin Abdul Muthalib menyerah, izinkan dia masuk. Kalau kedatangannya dengan tujuan baik, kita sambut dengan baik. Kalau bertujuan jahat, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ketika itu Rasulullah menjawab, izinkan dia masuk. Sesudah diberikan izin, Rasulullah berdiri dan menemuinya di sebuah ruangan. Digenggamnya baju Umar kemudian ditarik sekuat-kuatnya seraya berkata, Ibnu Khattab, apa maksud kedatanganmu? Rupanya Anda tidak akan berhenti sebelum Allah mendatangkan bencana kepada Anda. Rasulullah, kata Umar, saya datang untuk menyatakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya serta segala yang datang dari Allah. Ketika itu juga Rasulullah langsung bertakbir diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Saat itulah Umar menjadi muslim, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Setelah bersyahadat, kemudian diajarkan tentang agama Islam kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar menjadi Islam, ada beberapa aksi heroik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Keesokan harinya, Umar langsung menemui Abu Jahal untuk memberitahukan tentang keislamannya. Umar pun mengetuk pintu rumahnya Abu Jahal, dan Abu Jahal pun membuka pintunya sambil berkata, Selamat datang kemenakanku, ada apa? Umar menjawab, saya datang untuk memberitahukan kepada Anda bahwa saya sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad, dan saya percaya akan segala yang dibawanya. Abu Jahal pun langsung membanting pintunya dan berkata, Sial kau, dan berita celaka yang kau bawa. Tak hanya itu, Umar juga mengumumkan keislamannya kepada penduduk Mekah. Saat itu Umar mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi di dekat Ka'bah. Dia adalah orang yang suka menyebarkan berita. Umar berkata kepada Jamil, Anda tahu Jamil, bahwa saya sudah menjadi muslim dan sudah menganut agama Muhammad. Tanpa membantah, Jamil langsung berdiri dan berteriak dengan keras, Hai Quraisy, ketahuilah bahwa Umar bin Khattab sudah menyimpang dan meninggalkan agama leluhurnya. Umar berkata dari belakangnya Jamil, Bohong, tetapi saya sudah masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya. Saat itu juga suasana langsung gaduh dan saling mencaci maki Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam. Bahkan orang-orang yang sedang berkumpul di dekat Ka'bah, mereka semua menyerang Umar bin Khattab sampai sore sampai kelelahan. Ketika sudah sore, Umar berkata, Lakukanlah sekehendak kalian. Saya bersumpah, kalau kami sudah mencapai 300 orang, akan kami tinggalkan semua itu buat kalian, atau kalian tinggalkan buat kami. Setelah itu datang pemuka dari Bani Saham, Al-As bin Wail, ayah dari Amr bin As. Al-As ini kemudian memisahkan saling serang yang mereka lakukan kepada Umar bin Khattab. Kemudian mereka semua membubarkan diri dan meninggalkan Umar bin Khattab. Tak hanya itu, aksi heroik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar juga menjadi pelopor untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Saat itu, Umar berkata kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, bukankah hidup dan mati kita dalam kebenaran? Rasulullah menjawab, memang benar, demi Allah, hidup dan mati kalian dalam kebenaran. Kalau begitu, kata Umar, mengapa kita sembunyi-sembunyi? Demi yang mengutus Anda, demi kebenaran, kita harus keluar. Tak lama kemudian, Nabi pun keluar dalam bentuk dua rombongan, yang dimana dua rombongan tersebut dipimpin oleh Umar bin Khattab dan Hamzah, dua orang yang sangat disegani oleh penduduk Mekah. Sementara
Rasulullah berada di salah satu rombongan untuk dilindungi. Ketika melihat dua rombongan yang berjalan mendekati Ka'bah, penduduk Quraisy yang benci banyak yang melempari mereka dengan batu. Inilah titik awal Rasulullah mulai berani untuk melakukan dakwah secara terang-terangan berkat inisiatif Umar bin Khattab. Hikmah. Itulah sejarah Islamnya Umar bin Khattab yang begitu heroik sejarahnya. Ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Pelajaran hidup pertama adalah tentang keberanian menerima kebenaran. Dalam hal ini, Umar memiliki keberanian untuk meninggalkan agama leluhurnya dan menerima agama baru. Karena untuk menerima kebenaran membutuhkan keberanian yang kuat, apalagi harus meninggalkan kepercayaan yang selama ini dipegangnya. Tidak jarang orang yang sudah tahu kebenaran namun tidak cukup berani untuk mengakui dirinya salah dan mengikuti yang benar. Oleh karena itu, keberanian Umar mengakui dan mengikuti kebenaran ini patut untuk dijadikan sebagai contoh. Pelajaran hidup selanjutnya adalah tentang menjadi orang yang terbuka dan tidak egois. Andai kata saat itu Umar tidak terbuka dengan kebenaran dan hanya mementingkan kepentingannya untuk membunuh Nabi Muhammad, kemungkinan besar Umar tidak akan masuk Islam. Namun yang dilakukan Umar justru sebaliknya, yaitu membuka pikirannya ketika mengetahui ajaran Islam dalam surat Toha, mengakui kebenaran ajaran Islam dan tidak egois dengan kepentingannya sendiri, sehingga hidayah dan kebenaran bisa diterimanya. Hal yang seperti ini harusnya kita jadikan sebagai contoh. Ketika kita mengetahui pendapat kita salah dan pendapat orang lain benar, harusnya kita mengakuinya dan tidak mementingkan ego dan kepentingan pribadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang egois, menganggap diri kita selalu benar dan orang lain selalu salah. Karena sifat egois akan menjauhkan seseorang dari nasihat dan kebenaran. Itulah pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari sejarah Islamnya Umar bin Khattab. Jika ada tambahan, tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.